Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita mau ngulik satu misteri yang bikin merinding nih dari tahun 1959. Insiden jalur Dyatlov. Ah, iya, kasus legendaris itu ya. Betul, 9 pendaki ski Soviet yang udah pengalaman banget tewas secara misterius di pegunungan Ural Utara. Sumber kita ada dari Wikipedia sama History.com, cukup detail. Jadi, misi kita sekarang, kita coba bongkar fakta-fakta kuncinya ya. Terus keanehan seputar kematian mereka, sama berbagai teori yang coba menjelaskan apa sih yang sebenarnya terjadi malam itu. Oke. Kita mulai dari penemuan camp mereka yang ditinggalin gitu aja, tapi kondisinya, wah, aneh banget. Iya, ini titik awalnya. Coba Anda bayangin nemuin tenda tapi robeknya dari dalam. Dari dalam? Iya, dari dalam. Terus barang-barang penting, sepatu bot, baju hangat, semua ditinggal, tapi orangnya kabur. Gitu, ada yang cuma pakai kaos kaki, ada yang telanjang kaki, ke suhu beku yang ya ampun -25 sampai -30 Celcius. Gila sih itu. Ini udah langsung kan nanya, kenapa? Kenapa nekat banget gitu? Oke, coba kita urut dulu deh kejadiannya. Jadi ini Februari 1959, 9 pendaki muda, tapi udah pengalaman semua ini, dari Ural Polytechnical Institute. Pemimpinnya Igor Dyatlov. Yang namanya jadi nama jalur insiden itu ya? Ya, betul. Mereka pasang tenda di lereng gunung Kolatchakel. Tapi ada satu anggota, si Yuri Yudin, itu udah balik duluan karena sakit. Jadi tinggal 9. Ya untungnya dia sakit ya, kalau enggak. Nah, tim SAR nemuin tenda kosong ini, kondisinya rusak parah. Sobeknya dari bagian dalam. Ini penting nih. Kenapa dari dalam ya? Itu dia. Kayak mereka buru-buru banget mau keluar, tapi bukan karena ada ancaman dari luar tenda. Aneh kan? Terus ada jejak kaki. Jejak kaki di salju. Iya, beberapa cuma kaos kaki atau malah ya itu tadi, kaki telanjang. Ngarah ke hutan, sekitar 1,5 kilometer jauhnya. Jauh juga ya, tanpa alas kaki di salju. Banget. Di bawah pohon pinus besar, mereka nemuin sisa api unggun kecil sama 2 jenazah pertama. Itu Doroshenko sama Krivonishenko. Dan kondisinya? Cuma pakai pakaian dalam. Terus ada detail yang agak mengerikan. Krivonishenko itu ditemukan kayak lagi gigit potongan daging dari tangannya sendiri. Astaga, stres berat atau gimana ya? Mungkin ya. Terus 3 jenazah lagi, Dyatlov, Kolmogorova, Slobodin, ditemukan di antara pohon pinus itu sama tenda. Posisinya kayak lagi berusaha balik ke tenda. Mencoba kembali tapi nggak kuat ya? Kayaknya gitu. Ke-6 orang ini dinyatakan meninggal karena hipotermia. Kedinginan parah. Tapi si Slobodin ini punya retak kecil di tengkorak. Retak kecil, oke, masih mungkin jatuh atau gimana gitu ya karena hipotermia. Tapi ceritanya jadi makin rumit. 2 bulan kemudian. Nah, ini dia. Penemuan 4 jenazah terakhir. Iya, 4 jenazah terakhir ketemu di dasar jurang, ketutup salju tebal banget, sekitar 4 meter. Lokasinya lebih jauh lagi dari pohon pinus tadi, sekitar 75 meter. Penemuan ini benar-benar ngubah narasi. 3 dari mereka, Thibaut Brignoles, Dubinina sama Zolotaryov, cederanya parah banget. Parah gimana? Trauma internal. Thibaut Brignoles itu kerusakan tengkorak parah. Dubinina sama Zolotaryov itu trauma dada mayor, tulang rusuk patah. Kekuatannya itu katanya sebanding sama tabrakan mobil. Tunggu. Cedera kayak tabrakan mobil tapi tanpa luka luar. Yang signifikan. Gimana ceritanya itu? Kayak ada tekanan hebat dari dalam atau gelombang kejut, tapi nggak ada memar gede atau luka robek di luar yang sesuai sama cederanya. Aneh banget. Dan belum selesai. Yang lebih aneh lagi, beberapa jenazah yang di jurang ini, yang mungkin kerendam air dari aliran di bawah salju itu ya, ada yang kehilangan jaringan lunak. Maksudnya? Dubinina itu ditemuin tanpa lidah dan mata. Zolotaryov tanpa bola mata. Itu kenapa lagi? Hewan? Atau... Itu juga jadi perdebatan. Ada yang bilang karena pembusukan di air, ada yang curiga lain. Terus pakaian salah satu korban juga pas dicek, ada kadar radiasi yang nggak normal. Radiasi? Makin aneh aja ini. Iya kan? Makanya, investigasi awal Soviet tahun 1959 itu nyimpulin penyebabnya cuma kekuatan alam dahsyat. Istilah yang luas banget ya artinya.
ambigu banget. Terus kasusnya ditutup Mei 1959, gitu aja. Oh ya, satu lagi, ada laporan dari saksi mata soal bola-bola oranye aneh gitu di langit sekitar waktu kejadian. Oke. Dengan semua kejanggalan ini, pantas aja teorinya jadi macam-macam selama puluhan tahun ya. Terus gimana investigasi yang baru-baru ini? Yang Rusia buka lagi tahun 2019. Nah, investigasi Rusia yang itu hasilnya diumumin tahun 2020. Kesimpulan mereka, penyebab paling mungkin adalah longsoran salju tipe slab avalanche. Slab avalanche? Longsoran papan salju gitu ya? Iya, jadi lapisan salju padat di atas lapisan yang lebih lemah itu tiba-tiba longsor. Ada model ilmiah dari peneliti Swiss tahun 2021 yang nunjukin secara teori ini mungkin aja terjadi bahkan di lereng yang nggak terlalu curam. Katanya, longsoran kecil gini bisa bikin panik, bisa juga bikin cedera internal kayak gitu kalau mereka lagi gali gua salju darurat terus tertimpa atau jatuh. Masuk akal sih kepanikannya. Tapi banyak juga yang nentang teori longsoran ini kan? Betul. Kritik utamanya, tim SAR awal itu nggak nemu tanda-tanda longsoran besar yang jelas. Terus, lokasi kemah mereka itu sebenarnya dianggap nggak terlalu rawan longsor. Sama pendaki sekelas Dyatlov. Mereka kan pengalaman. Itu dia. Terus, jejak kaki mereka yang ninggalin tenda itu awalnya kelihatannya teratur, jalan biasa. Bukan kayak orang panik lari pontang-panting gitu. Jadi longsoran mungkin ngejelasin kenapa mereka keluar tenda mendadak, tapi kok nggak ngejelasin radiasi atau bola api itu ya? Tepat. Makanya ada teori lain, angin katabatik misalnya. Itu angin dingin padat yang meluncur kencang banget dari lereng gunung. Bisa datang tiba-tiba dan bikin kondisi di luar tenda jadi nggak mungkin buat bertahan. Oke. Ada lagi? Ada hipotesis infrasonik, jadi suara frekuensi super rendah yang dihasilin angin di sekitar gunung itu katanya bisa memicu rasa panik yang nggak rasional pada manusia. Wah, itu agak unik ya. Agak eksotis ya teorinya. Terus tentu aja, teori uji coba militer rahasia Soviet, mungkin ranjau parasut atau senjata radiologi, ini didukung sama temuan radiasi tadi dan laporan bola api orange itu. Nah, ini yang sering muncul di film-film konspirasi gitu ya. Iya. Terus ada juga fenomena paradoxical undressing. Oh, itu yang kalau orang kedinginan parah banget, malah ngerasa kepanasan terus buka baju sendiri. Betul, itu bisa ngejelasin kenapa ada yang bajunya minim banget pas ditemuin, tapi tetap nggak ngejelasin cedera internal parah atau kenapa mereka ninggalin tenda dari awal gitu. Kalau serangan suku mansi atau hewan liar gimana? Itu dikesampingkan sih dari awal investigasi. Nggak ada bukti fisik kayak jejak kaki orang asing lain, nggak ada tanda-tanda perkelahian hebat di sekitar tenda atau jenazah. Oke, jadi intinya ini tetap aja banyak banget potongan puzzle yang nggak pas ya, kayak nggak nyambung semua. Persis. Teka-teki utamanya masih sama, kenapa pendaki berpengalaman ninggalin keamanan tenda mereka dalam kondisi separah itu, terus gimana ngejelasin perbedaan penyebab kematian, ada yang hipotermia biasa, ada yang trauma internal parah banget tapi nggak ada luka luar. Dan bagian tubuh yang hilang sama radiasi itu gimana penjelasannya? Nah, itu dia. Meskipun penjelasan resmi terbaru nunjuk ke longsoran salju tipe slab ya, detail-detail aneh ini bikin insiden jalur Dyatlov tetap jadi misteri yang menarik banget buat Anda renungkan. Kayaknya belum ada satu teori pun yang bisa ngejawab semua kejanggalan itu dengan memuaskan gitu. Iya sih, benar juga. Selalu ada tapinya ya setiap teori. Betul. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda pikirin ini. Investigasi Soviet yang awal banget tahun 1959 itu, mereka pakai istilah kekuatan alam dahsyat. Mengingat mereka pasti udah nyatet adanya cedera traumatis yang aneh yang nggak biasa buat longsoran standar waktu itu. Terus ada jejak radiasi, ada laporan saksi soal bola api. Kira-kira apa kemungkinan yang sebenarnya mereka curigai tapi nggak bisa atau mungkin nggak diizinkan buat diungkap secara terbuka ke publik di era Perang Dingin itu? Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut.